Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pagi hari ini? Alhamdulillah. Pagi yang cerah, semangat juga cerah. Allahu Akbar. Anak-anak Bapak di sini akan berikan satu motivasi untuk Bapak dan juga anak Bapak. Apa itu motivasinya? Salah satu perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tarjun najata walam tasluk tariqata. Inna safinata la tajri al yabas. Engkau menginginkan kesuksesan, akan tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Karena sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah berjalan di atas daratan atau padang pasir. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang fikih ketentuan haji dan umroh. Ini sangat bagus materinya dan juga bermanfaat bagi kita. Oke. Untuk pengertian haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu melaksanakannya. Haji menurut bahasa memiliki arti al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yaitu adalah al-ikhlas wal amalu ta'ah lillahi wahda. Segala sesuatu yang kita laksanakan, kita lakukan, beramal soleh hanyalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya hukum dan dalil haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Adalah untuk diri sendiri. Bagi siapa yang melaksanakannya, maka dia telah melaksanakannya kewajibannya kepada Allah. Sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Kewajibannya haji berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat 97. Yang maknanya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Maka dari itu, ini dalil dalam Al-Quran bahwasanya haji itu diwajibkan bagi umat muslim seluruhnya. Akan tetapi bagi siapa yang mampu. Kalau belum mampu, jangan dilaksanakan. Ini dalilnya ya. Kemudian yang ketiga, syarat wajib dan sah haji. Yaitu ada 5 syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam. Baligh, berakal, merdeka, isti'ahah. Yaitu jikalau 5 tersebut tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Kemudian rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Kemudian wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Ini rukun haji ada 6. Kemudian syarat haji tadi ada
ada 5. Rukun haji ada 6. Inilah rukun haji yang harus terpenuhi. Jikalau salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah hajinya yang dilaksanakannya. Contoh, jikalau seseorang melaksanakan haji, dia lupa tawaf, maka hajinya tidak sah. Atau lupa sa'i, dia tidak melaksanakan sa'i, maka hajinya tidak sah. Kemudian yang kelima adalah wajib haji. Yang pertama, berihram sesuai miqatnya, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah, kemudian menjauhkan dari diri larangan ihram, kemudian tawaf wada. Ini wajib-wajib haji yang harus dilaksanakan. Kemudian sunnah haji. Yang pertama, mendahulukan haji daripada umrah. Kemudian mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram. Kemudian solat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian memperbanyak membaca talbiyah, zikir dan berdoa setelah berihram sampai tahlul. Apa itu baca talbiyah? Yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi dan tak akan syarikat bagimu, dan aku taat kepadamu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia dan kerajaan itu adalah milikmu, tiada syarikat bagimu. Kemudian selanjutnya mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Kemudian masuk ke dalam Ka'bah Baitullah. Kemudian minum air zam-zam sesudah melaksanakan tawaf. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, larangan haji. Yang pertama, larangan bagi jamaah pria. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Kemudian memakai tutup kepala sewaktu ihram. Kemudian memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram. Itu larangan bagi pria. Kemudian larangan bagi wanita, yaitu memakai tutup muka atau cadar, memakai sarung tangan. Kemudian yang ketiga, ini larangan bagi jamaah pria dan juga wanita. Yang pertama adalah memotong dan mencabut kuku. Kemudian memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya. Kemudian menyisir rambut, kepala dan lain-lain. Kemudian memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut, kecuali yang pakai sebelum ihram. Kemudian memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. Kemudian mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar. Kemudian bercumbu rayu dengan sahabat atau bersetubuh. Kemudian mencaci maki, mengumpat, bertengkar. Kemudian mengucapkan kata-kata kotor, tidak sopan. Kemudian memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Ini adalah larangan-larangan haji yang harus dipatuhi dan tidak boleh kita laksanakan ketika kita melaksanakan haji ataupun ihram. Kemudian selanjutnya dam ataupun denda, yaitu bersetubuh hubungan suami istri dalam keadaan ihram sebelum tahallul kedua. Damnya berupa kifarat, yaitu 1. Menyembelih seekor unta. Apabila tidak mampu, maka menyembelih seekor sapi. Apabila tidak mampu, maka menyembelih 7 ekor kambing. Apabila tidak mampu, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Setiap satu mud, yaitu 0,8 gram, sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang senggama di siang hari bulan Ramadan. Kemudian berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya adalah memilih salah satu di antara 3 jenis. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau yang dibunuh.
Kemudian bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Kemudian berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa 1 hari. Ini dam. Kemudian mengerjakan salah satu dari larangan. Yang pertama bercukur rambut. Kemudian memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai wangi-wangian, minyak wangi, parfum, sabun, dan lain-lain. Kemudian bersetubuh atau pendahuluannya bercumbu rayu setelah tahallul pertama. Damnya berupa dam takhir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal. Yang pertama, menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 gantang 9,3 liter, makan kepada 6 orang fakir miskin. Kemudian melaksanakan haji dengan cara tamattu atau kiron, damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, memotong seekor kambing. Apabila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha. Sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Kemudian meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut. Yang pertama, ihram di miqat, melontar jumrah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, melaksanakan tawaf wada. Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu atau kiron tersebut. Anak-anak Bapak, apakah paham dari dam yang dilaksanakan orang yang ihram atau denda orang yang melaksanakan ihram mereka melanggar larangan-larangan tersebut? Alhamdulillah sudah paham. Kemudian selanjutnya macam-macam haji. Macam-macam haji itu ada 3. Perhatikan anak-anak ya. Nanti Bapak tanya. Yang pertama haji tamattu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Kemudian haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian umrah. Kemudian haji kiron, yaitu mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Kemudian tata urutan pelaksanaan haji, yang pertama tadi hampir sama dengan rukun haji. Yang pertama ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, tahallul awal, di ifadah, sa'i, tahallul kedua, mabit di Mina. Kemudian kita masuk ke ketentuan umrah. Tadi haji, sekarang umrah. Adapun pengertian umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ikhlas dilaksanakan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat, rukun, dan wajib umrah. Yang pertama syarat umrah. Yang pertama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan istihah. Itu mampu. Sama dengan tadi syarat melaksanakan haji. Kemudian rukun umrah itu ada 5. Yang pertama ihram, yaitu niat memulai mengerjakan ibadah umrah. Kemudian tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kemudian wajib umrah ada 2 macam, yaitu niat ihram dari mikot apabila dilanggar, maka ibadah umrahnya tetap sah, tapi harus. Kemudian harus membayar dam, kemudian meninggalkan dari segala larangan umrah, sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji. Maka dari itu tidak boleh bagi orang yang melaksanakan umrah melanggar aturan umrah tersebut. Seperti halnya orang yang melaksanakan haji tadi. Tidak boleh bagi mereka yang melaksanakan haji melanggar dari larangan-larangan untuk melaksanakan haji. Kemudian tata urutan pelaksanaan ibadah umrah. Yang pertama adalah melakukan ihram dengan niat umrah dari mikot makani yang telah ditentukan sebelum berihram. Kemudian masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran.
yang dimulai dari sujud Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Kemudian selesai melaksanakan tawaf, dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa dan Marwah dihitung dari 1 kali sa'i. Dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai 2 bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar sebagian dari syiar-syiar Allah. Kemudian selesai sa'i dilanjutkan tahallul. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul menandai selesainya ibadah umrah. Maka dari itu, jikalau setelah tahallul, mereka yang dilarang tadi, bagi mereka yang ihram melaksanakan haji, mereka telah terbebas dari larang-larang tersebut. Kemudian hikmah dan kewajiban haji dan umrah. Yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah. Kemudian mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. Kemudian dapat terbukanya wawasan. Kemudian menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Kemudian saling mengenal dan saling menasihati. Kemudian mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat memahami dan dapat kita terapkan nantinya ketika kita melaksanakan haji atau umrah. Bermanfaat bagi kita dan untuk Bapak juga. Pembelajaran kita pada hari ini mungkin sekian. Kita tutup doa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tidak lupa kita baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.